Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu perasaan yang sering kita simpan rapat-rapat. Bukan karena nggak boleh, tapi karena malu mengakuinya, yaitu iri. Iri lihat orang lain hidupnya kelihatan lebih mudah. Iri lihat orang lain rezekinya lancar. Iri melihat orang lain jalannya lurus tanpa banyak jatuh. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gini, tenang, kamu gak sendirian. Dan selamat datang kembali di podcast Nura Sakinah, tempat jujur tanpa topeng, tempat hati belajar berdamai. Di episode ke-7 ya, episode 7 ini mari kita ngobrol pelan-pelan tentang iri yang sering datang diam-diam. Pernah gak sih kamu scroll media sosial atau lihat SW, status WA, lihat status Instagram atau apapun itu, terus tiba-tiba hati kamu terasa sesak karena melihat orang lain. Kok mereka cepet ya dapat kerjanya, sedangkan aku masih berjuang mencari lowongan pekerjaan. Kok mereka rezekinya lancar ya, kok hijrahnya kelihatan mulus, hidupnya seakan tanpa luka ya. Lalu kamu bandingin dengan hidupmu sendiri yang isinya doa yang belum dijawab, ujian yang datang lagi, dan langkah yang terasa berat. Dan akhirnya muncul satu kalimat dalam hati, kenapa ya hidup orang lain kayaknya lebih mudah. Iri itu manusiawi. Iri yang berbahaya itu iri yang dipendam. Aku mau jujur ke kamu, iri itu manusiawi. Yang berbahaya bukan perasaan irinya, tapi ketika iri itu bikin kamu benci takdir sendiri, bikin kamu marah ke Allah, bikin kamu meremehkan nikmat yang ada. Nah, itu adalah iri yang paling berbahaya. Padahal seringkali yang kita lihat dari hidup orang lain cuma bagian luarnya saja. Kita nggak tahu doa panjang yang mereka lalui, kita nggak tahu luka mereka yang disembunyikan, kita nggak tahu ujian mereka yang nggak mereka ceritakan. Setiap orang punya jalan yang berbeda. Allah gak pernah menciptakan hidup dengan cetakan yang sama. Allah gak pernah menciptakan hidup dengan jalan yang sama. Setiap orang punya waktunya sendiri. Setiap orang punya ujiannya sendiri. Setiap orang punya prosesnya sendiri. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelapangan, dan ada yang diuji dengan dua-duanya. Hidup yang terlihat mudah belum tentu lebih dekat ke Allah. Percaya itu. Hidup yang berat belum tentu lebih baik di sisi Allah. Allah tahu persis apa yang dibutuhkan hatimu untuk bertumbuh. Media sosial bikin hati sering salah banding atau bendung. Ya, itulah kita hidup di zaman dimana kebahagiaan sering dipamerkan, kebiasaan kesedihan sering banget disembunyikan. Yang upload senyum, yang diupload ketika tertawa, yang ditelan sendiri adalah air mata. Dan tanpa sadar kita membandingkan hidup asli kita dengan potongan terbaik hidup orang lain. Padahal itu gak adil loh. Itu gak adil buat kita. Itu gak adil buat mental kita juga. Kalau hatimu sering capek, coba kurangi melihat hidup orang lain, dan sering melihatlah ke dalam diri sendiri. Allah itu adil meski kita belum paham. Ada satu keyakinan yang harus kamu pegang kuat-kuat, yaitu Allah Maha Adil. Kalau hidupmu terasa lebih berat, bisa jadi
karena hatimu lebih kuat. Bisa jadi jiwamu sedang dipersiapkan dan derajatmu sedang dinaikkan. Allah gak pernah salah ngasih ujian, dan Allah gak pernah terlambat dalam memberi. Kita aja yang sering gak sabar, kitanya yang sering terlalu ingin buru-buru. Ganti irimu itu dengan doa. Setiap kali iri datang, jangan lawan dengan marah ke diri sendiri, tapi lawan itu dengan doa. Ya Allah, aku ingin seperti dia dalam kebaikannya tanpa harus mengambil nikmatnya. Nah, karena iri yang sehat adalah iri yang mendorong kamu untuk mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Dan saat kamu sedang mendoakan orang lain, doa itu seringkali balik ke diri kamu sendiri. Jadi, fokus ke jalanmu sendiri. Hidup ini bukan lomba cepat-cepat kok. Ini perjalanan pulang. Kalau kamu terus menoleh ke kanan dan ke kiri, kamu akan kelelahan. Fokuslah ke langkahmu sendiri. Fokus ke prosesmu sendiri. Dan fokus ke hubunganmu dengan Allah. Pelan gak apa-apa, asal arahnya benar. Kalau malam ini hatimu masih iri, jangan langsung membenci dirimu. Akui saja di hadapan Allah, karena Allah lebih suka hati yang jujur daripada hati yang pura-pura kuat. Hidupmu mungkin tidak mudah, tapi bisa jadi hidupmu sedang dibentuk dengan cara yang indah. Terus berjalan, terus percaya, dan kita akan lanjutkan obrolan ini di episode berikutnya. Tentunya di podcast Nura Sakinah, tempat pulang untuk hati yang ingin tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.